Apa saja ciri atau sifat gereja Katolik itu? Ada yang tahu mungkin? Katolik dan Apostolik. Ya, satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ya, kita akan mencoba menguraikan itu. Ciri gereja Katolik, ya, satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dasarnya adalah ini, ya, dari Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Wah, ini jadi terbalik kalau saya tunjukkan pada Anda. Ya, jadi dasarnya adalah kompendium buku ini ya, buku Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Nanti akan saya share materinya. Semua ada. Oke, akan saya share dulu materinya. Nomornya tenggang loh, sekali lagi. Tenggang kini radisi pulsa mati. Tenggangnya dinaiki. Ini siapa? Apiku. Ayo bisa nih. Kota sini pulsa lagu isi paketan. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi sekali lagi dasarnya adalah atau sumbernya adalah dari Kompendium Katekismus Gereja Katolik atau biasa disingkat KKGK ya. Nah, itu kalau Anda membaca di katekismus itu modelnya adalah pertanyaan ya. Jadi kita belajar dengan diawali dengan pertanyaan, lalu dia menjelaskan buku itu atau gereja menjelaskan mengenai itu. Kita lihat yang pertama dulu. Nah, gereja Katolik itu satu. Diawali dengan pertanyaan, mengapa gereja itu satu? Ya. Lalu penjelasannya atau jawabannya atau keterangannya adalah ini. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah kesatuan pribadi-pribadi dalam satu Allah Tritunggal. Sebagai pendiri dan kepala, Yesus Kristus menetapkan kesatuan semua umat beriman dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, Roh Kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, satu pengharapan yang umum, dan cinta kasih yang satu dan sama. Nah, ini kutipan dari KKGK ya, Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor atau artikel 161. Jadi kita lihat sekarang uraiannya, keterangannya. Nanti selalu kembali ke rumusan ini ya. Ini. Nah, ini. Ya, jadi gereja itu satu karena apa? Karena sumbernya adalah sumber dan teladannya adalah ini. Gambar atau Tritunggal Allah Maha Kudus ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini sebagai pendiri dan kepala Yesus itu ya, sebagai pendiri dan kepala menetapkan kesatuan ya, mempersatukan umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus ya. Lalu menetapkan manusia, umat manusia itu sebagai satu tubuh, satu kesatuan. Ya. Gereja Katolik itu satu dalam pengertian ini. Ya. Yesus Kristus sebagai kepala dan pendirinya, ya, pendiri gereja, ya, gereja kita ini pendirinya adalah Yesus Kristus yang memulai karyanya. Itu lalu
dilanjutkan para rasul dan seterusnya sampai sekarang ini ya. Itu mempersatukan umat dengan kesatuan dengan Kristus itu ya. Sumbernya adalah Yesus yang adalah Allah Tritunggal sendiri ya. Maka Allah Tritunggal itu satu, maka kesatuan itu ya sumbernya itu. Nah, kesatuan dalam apa? Kesatuan dalam iman, dalam hidup sakramental, dalam warisan apostolik, ya, dalam harapan yang penuh, gitu ya. Nah, satu pengharapan yang umum dan juga cinta kasih yang sama. Nah, ini adalah gereja itu, gereja Katolik itu satu. Keterangan sementara seperti ini ya. Jadi Yesus sebagai kepala dan pendiri dan kepala, Yesus menetapkan kesatuan umat beriman. Jadi kesatuan dalam artian satu iman, ya. Ini lebih ke unsur ilahi, ya, bukan secara fisik. Nanti kalau dalam kesatuan fisik kita bisa lain lagi nanti bicaranya. Ya, kesatuan dalam iman, dalam hidup sakramental, warisan apostolik, ya. Satu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ya. Lalu juga kesatuan dalam cinta kasih dalam Yesus. Sumber adalah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri, ya. Bapa yang mencintai, yang menciptakan, ya. Putra yang menebus dalam Roh Kudus, ya. Kita lanjut dulu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua di dalam kompendium itu, di mana terdapat gereja Kristus yang satu? Nah, gereja Kristus yang satu sebagai sebuah susunan masyarakat dan terorganisir ada dalam gereja Katolik. Dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam kesatuan dengannya. Hanya melalui gereja inilah orang Kristen. Jadi maksudnya adalah dalam gereja Katolik orang bisa mendapatkan kepenuhan sarana keselamatan. Karena Allah sudah mempercayakan semua berkat perjanjian baru kepada persekutuan apostolik yang dikepalai Petrus. Ya, ini dari KKGK, Kompendium Katekismus Gereja Katolik 162. Nah, kita lihat keterangannya. Wah, ini mengganggu. Gereja yang satu. Aduh, maaf. Sebentar. Ya. Nah, gereja yang satu ini merupakan susunan masyarakat dan terorganisir. Ya, ini aspek insani gereja. Ya. Gereja yang nampak gitu ya, sebagai kelompok masyarakat, ya, sebagai semacam organisasi, ya. Kita punya pimpinan, punya aturan, punya ADRT, punya visi, punya macam-macam, ya, seperti organisasi. Artinya terorganisir, ya. Nah, gereja Katolik ini dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam kesatuan dengannya, ya. Jadi turun temurun ini, ya, ada sekitar berapa ya, 230-an berapa gitu, atau 280-an, saya lupa persisnya itu. Itu uskup paus, ya, pengganti Petrus, ya. Disebut paus karena berkedudukan di Roma sebagai uskup Roma, lalu menjadi paus itu. Nah, itu pengganti Petrus dalam kesatuan dengan Petrus, ya, memimpin gereja itu. Nah, hanya melaluinya orang mendapat kepenuhan sarana keselamatan. Artinya apa? Artinya hanya melalui gereja Katolik orang mendapat kepenuhan, ya. Perhatikan catatan kata kepenuhan di sini, ya.
hanya melalui gereja inilah, ya melalui gereja Katolik maksudnya, orang bisa mendapatkan kepenuhan sarana keselamatan. Kenapa? Karena Allah sudah mempercayakan berkat kepada persekutuan apostolik ini yang dikepalai oleh Petrus. Ya. Tuhan sendiri, Yesus sendiri bersabda ya, Petrus di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Ya ini gereja Katolik ini yang dimaksudkan. Ya. Oke, jadi dua sisi ya, sisi insani dan dua sisi ilahi. Kita lanjut lagi. Nah, lalu menjadi pertanyaan bagaimana dengan orang-orang Kristen non-Katolik? Ya, karena pada kenyataannya, pada realnya kan banyak sekali gereja-gereja yang Kristen tapi non-Katolik, gitu kan? Gereja Kristen, ada ribuan itu ya, di gereja Kristen Protestan, gereja Pentakosta, gereja Calvinisme, gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Batak, gereja Kristen Papua, gereja Kristus Raja, gereja Pentakosta, macam-macam banyak sekali itu. Nah, di dalam gereja dan komunitas Jawi yang terpisah dari kesatuan penuh dengan gereja Katolik, dapat dijumpai banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Anda lihat, ya, jadi gereja Katolik sendiri mengakui bahwa di dalam gereja-gereja yang lain yang terpisah dari gereja Katolik, itu juga dijumpai banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Karena apa? Semua anugerah ini berasal dari Kristus dan mendorong pada kesatuan Katolik. Anggota-anggota gereja dan komunitas ini dipersatukan ke dalam Kristus melalui sakramen pembaptisan. Dan karena itu kita mengakui mereka sebagai saudara-saudara kita. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Jadi gereja-gereja istilahnya gereja Kristen atau komunitas-komunitas gerejawi yang terpisah dari gereja Katolik. Ini saya gambarkan dengan gereja kecil-kecil ini, ya, banyak gereja Kristen ini. Nah, di dalam gereja-gereja ini, di dalam komunitas-komunitas gerejawi ini, kita, gereja Katolik itu mengakui ya, bahwa di dalam itu terdapat unsur-unsur pengudusan dan kebenaran. Jadi di dalam gereja Kristen itu banyak juga ya pengudusan, membuat orang menjadi suci, membuat orang menjadi kudus, dan juga diajarkan banyak kebenaran juga. Kenapa? Karena anugerah ini berasal dari Kristus. Dan itu mendorong ke kesatuan Katolik. Ya. Nah, mereka dan kita dipersatukan ke dalam Kristus melalui baptisan. Sama-sama mengakui adanya baptisan, ya, dipersatukan dalam Kristus. Ya. Baptisannya juga baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ada unsur airnya. Ya. Apakah mereka baptisannya bisa disiram dengan air, bisa ditetesi dengan air, bisa juga ditenggelamkan dalam air. Pokoknya ada unsur air. Nah, memang ritusnya bisa berbeda-beda. Ya. Di Katolik itu cukup ditetesi air. Ya. Lalu ada juga di gereja Kristen yang sampai diguyur. Ya. Bahkan ada juga yang sampai ditenggelamkan. Ya. Jadi prinsipnya sama, ada unsur air dan ada rumusan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu baptisan yang sah. Nah, karena itu mereka ini, gereja-gereja Kristen non-Katolik ini dianggap atau menjadi saudara. Kita akui orang-orang Kristen non-Katolik itu sebagai saudara dalam Kristus, ya. Tuh. Nah, ini
Perbedaannya apa dengan gereja Katolik? Kalau menurut kita yang orang Katolik, dikatakan di dalam yang ini tadi. Nah, hanya melalui gereja Katolik orang mendapat kepenuhan sarana keselamatan. Ya. Jadi kita sebagai orang Katolik merasa di tempat lain itu juga ada kebenaran-kebenaran, ada pengudusan-pengudusan, tetapi kepenuhan sarana keselamatan, kepenuhan kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik, yang adalah kelanjutan dari gereja pimpinan atau gereja awal, gereja Kristen awal yang didirikan oleh Yesus sendiri. Ya. Karena apa? Karena di dalam gereja Katolik, pimpinan gereja Katolik itu kalau dirunut terus itu ujungnya adalah Santo Petrus. Nah, sementara gereja-gereja yang lain kan tidak, ya, karena tidak mengakui kepemimpinan di dalam gereja Katolik, di dalam pimpinan Paus itu. Maka dia tidak langsung, ya, kalau diurutkan dari tradisinya itu tidak sampai, ya, karena terpecah gitu. Ya. Jadi maka tetap ada kebenaran, tetapi kepenuhan sarana keselamatan itu ada di dalam gereja Katolik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang bagaimana seseorang dapat berkarya untuk persatuan umat Kristen? Kerinduan untuk mempersatukan kembali semua orang Kristen adalah rahmat dari Kristus dan panggilan Roh Kudus. Nah, kerinduan ini melibatkan seluruh gereja dan perlu diikuti dengan pertobatan hati, dialog, doa, pengakuan sebagai saudara satu sama lain, dan dialog teologis. Ini dari KGK 164, ya, dari Tuh, kenapa ini? Halo, apakah bisa mendengar? Masih nyambung? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oh, kok ada? Masih, Pak. Oke. Baik, ya lanjut lagi. Ya, jadi keterangannya seperti ini. Nah, panggilan untuk menjadi satu itu hanya dimungkinkan karena rahmat dan panggilan Roh Kudus. Ya. Kesatuan seluruh gereja. Jadi persatuan semua umat Kristen yang idealnya, ya, seperti di awal itu, sebelum terjadi perpecahan dengan gereja Kristen, Protestan, dan seterusnya itu, persatuan kembali itu adalah tentu saja hanya dimungkinkan karena rahmat dan panggilan Roh Kudus. Nah, apa yang menurut gereja Katolik perlu untuk persatuan semua umat Kristen itu? Perlunya supaya rahmat itu berkarya dan panggilan Roh Kudus itu betul terjadi, ya, itu adalah adanya pertobatan, ya. Perlu diikuti dengan pertobatan hati. Pertobatan hati siapa? Ya kita semua, ya. Karena perpecahan antara perpecahan menjadi gereja Kristen, Protestan, dan gereja Katolik itu memang pada waktu itu sama-sama, ya, kebetulan terjadi banyak penyelewengan di dalam gereja Katolik. Terjadi ketidakberesan di dalam gereja Katolik sendiri, lalu beberapa pengikut di awal itu yang akhirnya menjadi Protestan itu lalu membentuk gereja sendiri.
Dan baru setelahnya disadari bahwa kita semua itu salah, gitu ya. Sama-sama menyadari kesalahannya. Maka diperlukan ya penyadaran itu dan diperlukan pertobatan supaya bisa kembali bersatu. Ya. Tentu saja juga dengan doa ya, doa ekumenis itu terus-menerus digaungkan ya. Tidak hanya kita orang Katolik yang mendoakan, tapi mereka pun juga mendoakan. Gitu ya. Orang-orang Kristen Protestan itu juga ada kerinduan untuk bersatu menjadi seperti lagi. Lalu perlu adanya pengakuan sebagai saudara dan juga yang paling utama adalah dialog teologis. Nah, dialog teologis ini yang nggak gampang gitu ya. Karena kadang sudah punya keyakinan perbedaan tafsiran terhadap ajaran-ajaran tertentu lalu susah disatukan. Maka perlu 3 hal ini, pertobatan, doa, dan pengakuan sebagai saudara ini sungguh diperlukan. Ya memang belakangan ini sudah sering muncul itu ya doa-doa ekumenis dan itu sangat baik ya. Di setiap yang contoh konkret terjadi di gereja saya, di paroki saya, Kumetiran itu di Jogja ini, ya setiap kali ulang tahun kami mengundang ibadat bersama ya dengan gereja-gereja Kristen non-Katolik yang ada di satu daerah ini ya. Dan terjadi ya ibadat ekumenis itu ya yang mengawali Romo, kemudian nanti yang mengisi khotbahnya pendeta, kemudian yang doa ini juga pendeta dari yang gereja lain lagi, dan lalu dari gereja yang lain lagi ya. Berdoa bersama ya. Demikian juga kadang gereja Katolik juga diundang oleh gereja Protestan ya dalam ibadah bersama. Nah, itu sebenarnya kerinduan di antara kita semua itu ada ya. Cuman kadang tidak gampang. Yang terakhir ini dialog teologis ini ya. Jadi kita perlu meminimalkan ya perbedaan pandangan ya, tetapi sungguh mengembangkan persamaan-persamaan kesatuan itu sehingga kita kembali menjadi satu. Dan itu terus-menerus diupayakan gitu ya. Nah, ini mengenai kesatuan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ciri yang kedua. Gereja Katolik itu kudus. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana gereja itu kudus? Gereja itu kudus sejauh Allah yang menjadi pendirinya. Kristus telah menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dan menjadikannya sumber pengudusan. Roh Kudus mencurahkan cinta kasih kepada gereja. Di dalam gereja, manusia menemukan sarana keselamatan. Kekudusan merupakan panggilan setiap anggotanya dan merupakan tujuan dari semua kegiatannya. Di antara anggota-anggota gereja terdapatlah Perawan Maria dan Santo Santa yang menjadi model dan perantara. Nah, ini yang dalam gereja Katolik maksudnya ya, di antara anggota gereja Katolik ini. Kekudusan gereja merupakan sumber pengudusan bagi anak-anaknya yang di dunia ini mengakui diri mereka sebagai pendosa yang selalu membutuhkan pertobatan dan penyucian. Nah, ini gereja Katolik itu kudus. Jadi mengapa disebut atau mempunyai ciri atau sifat kudus? Karena Allah yang mendirikannya, Yesus yang mendirikannya, ya, menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya. Kita lihat gambar keterangannya. Gereja itu kudus karena Allah Tritunggal menyatakan dirinya, menguduskannya, bahkan menjadikannya sumber kekudusan.
Maka kalau kita mau menjadi kudus, ya, mau menjadi suci, ya, berdoa di dalam gereja, ya, mengakui gereja, ya, lalu sepenuhnya mendapatkan sarana keselamatan di dalam gereja Katolik. Nah, menjadi kudus itu adalah panggilan dan tujuan kita. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, kita dipanggil untuk semakin beriman, semakin suci. Ya. Nah, ini yang kadang kita keliru, gitu ya. Kadang kita keliru. Saya selalu dulu pada waktu kuliah itu juga dinyatakan keliru oleh dosen saya itu ya. Kadang kalau kita rajin ke gereja itu ya, itu biasanya gereja-gereja kita ini dulu ya sebelum pandemi ya, kalau sekarang kita karena serba terbatas itu ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu kelihatan sekali ya, sekitar musim ujian itu misa harian itu kadang penuh gitu ya, banyak orang misa, ya, banyak orang ke gereja. Karena apa? Karena supaya ujiannya beres, supaya ujiannya lulus, supaya mendapat nilai yang baik. Nah, itu ya. Nah, itu sama dosen saya disalahkan itu ya. Kalau kamu mau lulus ujian, kalau kamu mau mendapatkan nilai yang baik, tuh nggak usah berdoa, tapi belajar gitu ya. Nah, kalau kamu mau menjadi kudus, kamu mau menjadi suci, hidupmu mau mendapatkan kepenuhan sarana keselamatan, berdoalah itu ya. Nah, itu ekstrim itu ya, pandangan ekstrim ya. Artinya kita kadang menyalah artikan oke, kita berdoa itu enggak ada jeleknya ya, tapi jangan hanya berdoa saja untuk supaya lulus ujian gitu ya. Kita harus berusaha dulu, kita harus belajar dengan keras, lalu kita serahkan semua usaha jerih payah kita itu pada penyelenggaraan Tuhan. Nah, itu yang benar ya. Bukan kita nggak pernah belajar lalu kita nodong Tuhan berdoa sepanjang malam gitu ya, nggak akan bisa lulus itu ya. Tuhan akan memberikan rahmatnya itu sepadan juga dengan upaya kita ya, talenta kita, sejauh mana kita mengembangkan talenta kita ya. Kalau kita tidak pernah mengembangkan talenta kita ya, kita akan dibuang juga ya. Ada perumpamaan seperti itu ya. Tapi kalau kita mengembangkan talenta kita, kita akan semakin diberi gitu ya. Kita akan semakin dikayakan, diperkaya oleh itu. Dengan catatan kita mengembangkan anugerah yang sudah kita dapatkan dengan cuma-cuma itu. Ya. Jadi kita dipanggil untuk ke arah kekudusan, kita dipanggil untuk menjadi suci. Contoh-contohnya ada orang-orang kudus di dalam gereja Katolik. Nah, di dalam gereja yang lain yang bukan Katolik itu tidak terlalu dipercayai itu ya, orang-orang kudus itu. Mereka nggak punya nama baptis pelindung orang kudus itu ya. Hanya orang Katolik yang mempunyai itu. Ya. Kalau mereka pakai nama-nama itu bukan dalam artian percaya sebagai perantara antara kita dengan Tuhan ya. Kalau kita orang Katolik punya pelindung orang kudus itu betul karena kita percaya, kita yakin bahwa orang kudus itu bisa menjadi perantara doa-doa kita. Dan terutama Bunda Maria sebagai Bunda Yesus itu sungguh perantara yang utama itu. Tetapi orang bukan Katolik, orang Kristen Protestan itu kalau berdoa tidak pernah melalui pengantara itu. Mereka langsung berdoa pada Yesus. Ya. Maka mereka tidak terlalu menghormati Bunda Maria. Ya, mereka melihat Bunda Maria ya sebagai Ibu Yesus, sebagai orang yang melahirkan Yesus, tetapi tidak sepenuhnya menghormati seperti kita orang Katolik
mendudukkan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Gereja, sebagai pengantara, sebagai banyak sekali gelar untuk Bunda Maria itu. Juga orang-orang kudus, ya, kita percaya ada santo santa, orang yang sungguh suci hidupnya, ya, lalu menjadi pengantara kita. Nah, itu gereja menjadi sumber pengudusan kita. Ya. Maka kalau kita rajin berdoa, rajin ke gereja, kita bisa betul menjadi orang kudus, ya, karena sumber kudusnya adalah gereja. Gitu. Jadi gereja itu kudus sekali lagi karena sumbernya adalah atau pendirinya adalah Kristus sendiri. Ya. Allah Tritunggal sendiri yang menyerahkan dirinya, menguduskannya, menjadikan sumber kekudusan bagi kita semua. Kita sebagai umat dipanggil dan menuju ke arah kekudusan itu. Tentu saja semua proses ini melalui Roh Kudus, karya Roh Kudus. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu kudus, ya. Nah, mengapa gereja disebut Katolik? Gereja itu Katolik artinya universal, ya, sejauh Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Ini dari Santo Ignatius Antioquia. Gereja mewartakan kepenuhan dan totalitas iman, membawa dan mengatur kepenuhan sarana keselamatan, dan diutus kepada segala bangsa dari segala zaman apapun kebudayaannya. Nah, Gereja Katolik ini universal, ya, kita lihat keterangannya. Ya. Aduh, mana tadi? Kepencet. Ya. Mengapa gereja disebut Katolik atau universal? Ya? Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Nah, ini bisa dipahami gereja Katolik itu ada dimanapun dan itu sama, itu ya. Jadi gereja di mana? Katakanlah pedalaman Kalimantan atau pedalaman Flores atau pedalaman NTT di mana, ya, atau di Papua, ya, dengan gereja yang di Jawa di pedalaman mana, katakanlah Wonogiri atau Wonosari atau di mana desa tertentu, itu sama gereja Katolik, gitu ya. Jadi kalau Anda datang dari luar Jawa ke Jawa lalu masuk ke gereja Katolik, gitu, pasti ritusnya, tata caranya, ibadatnya, itu intinya itu sama. Ya. Kalau toh ada perbedaan kecil-kecil, perbedaan itu. Ya. Nah, di situ terjadi kepenuhan dan totalitas iman, ya, di dalam gereja Katolik gitu. Lalu membawa dan mengatur kepenuhan sarana keselamatan. Selain itu diutus kepada segala bangsa, ya, dan dimanapun, ya. Jadi gereja Katolik, ya, termasuk juga di Eropa, di Roma, di India, di Filipina, itu sama, gitu ya. Dan juga dari segala zaman, gitu ya. Segala zaman, gitu ya. Prinsip intinya itu sama. Kalau toh ada perubahan-perubahan, ya perubahan kecil misalnya, ya perubahan sekarang ini menyesuaikan TPE yang baru, tata peradilan, tapi ini bukan perubahan ajaran yang besar, ya, tetapi hanya peribadatannya, tata perayaannya, ya, disesuaikan dengan yang semakin asli dari Roma. Karena kan kadang dari terjemahan diterjemahkan lagi, kadang kata-kata yang dipakai itu kan terbatas, gitu ya, lalu tidak
tidak sepenuhnya persis. Lalu terus-menerus diproses, terus-menerus diupayakan itu, ya, kesamaan dengan aslinya. Ya. Maka juga lagu-lagu misalnya dulu sempat banyak sekali inkulturasi ya, disesuaikan dengan adat-adat budaya. Ya, sekarang makin dibatasi lagi juga ya. Lagu-lagu itu tidak semua lagu bisa diterima di dalam gereja itu ya. Itu supaya apa? Supaya keuniversalan itu tetap terjaga, kekatolikan itu tetap terjaga ya. Tuh. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Nah, yang terakhir gereja ini disebut apostolik. Ya. Gereja Katolik itu apostolik. Mengapa gereja bersifat apostolik? Gereja itu pada dasarnya bersifat apostolik karena didirikan di atas dasar para rasul. Gereja bersifat apostolik dalam ajaran yang sama dengan ajaran para rasul. Gereja bersifat apostolik karena strukturnya, yaitu diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan pengganti Petrus sampai pada kedatangan Kristus kembali. Nah, ini gereja Katolik itu apostolik. Apostolik itu dari kata apostel, ya, rasul gitu ya. Mengapa disebut atau bersifat apostolik? Karena didirikan atas dasar para rasul. Ya, dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, atas dasar murid Yesus, para rasul itu, ya, strukturnya diajar, dikuduskan, dibimbing oleh pengganti para rasul. Ya. Jadi paus-paus kita ini sebagai pengganti, ya, pengganti para rasul itu terus ya. Tadi saya sampaikan ada sekitar berapa ya, 300 atau 200, saya lupa persisnya, tapi ada semua itu. Dan ada dokumennya semua. Pengganti dari Petrus, paus pertama, kemudian paus kedua, dan seterusnya sampai paus ke berapa yang sekarang ini, paus Fransiskus itu ya. Nah, itu terus ya, kita punya ajaran. Mereka tidak bisa salah, para paus itu, dalam hal iman. Ya. Dan itu yang membuat gereja Katolik itu satu dan tetap sama dimanapun ya, karena kita punya pemimpin yang satu, ya, pengganti para murid Yesus. Nah, terus akan berjalan sampai menuju kedatangan Kristus pada akhir zaman, sampai pada kedatangan Kristus kembali. Nah, kapan akhir zaman itu? Pernah kemarin saya sampaikan, akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Bahkan putra pun, Yesus pun tidak tahu kapan akan datang lagi. Justru karena tidak tahu itu, kita selalu harus bersiap-siap, ya, supaya pada saatnya datang betul, kita sudah siap. Ya. Berbeda kalau tahunya sudah diberitahu, kapan datangnya sudah diberitahu, kita nggak perlu persiapan nanti menjelang datangnya itu ya. Tapi justru karena tidak ada yang tahu hanya Allah Bapa, ya. Allah Putra pun tidak tahu ya. Itu maka kita terus-menerus perlu bersiap-siap. Gitu. Apalagi yang kita tahu pasti itu adalah bahwa akhir zaman sendiri-sendiri itu akan datang gitu ya, kematian kita masing-masing. Itu pun juga kita tidak tahu kapan persisnya. Tahu bahwa pasti kita akan mati itu tahu gitu ya, tapi kapan persisnya kita akan mati nggak tahu.
Apakah besok pagi, apakah bulan depan, apakah tahun depan, apakah sekian tahun yang akan datang juga nggak tahu. Ya, maka kita perlu bersiap-siap justru karena tidak tahu itu. Ya, itu kedatangan Kristus pada akhir zaman. Nah, kita ada di dalam gereja Katolik dalam artian ya kita terus diajar, dikuduskan, dibimbing oleh pengganti para rasul. Dalam hal ini adalah paus. Nah, apakah kita langsung berrelasi, berkomunikasi dengan paus? Tidak, ya kita melalui struktur, ya, melalui romo paroki, melalui para uskup, ya. Lalu akhirnya para uskup itu berkumpul konsili atau apa dari paus. Bersama paus yang adalah uskup juga. Ya. Oke, ini sifat dan atau ciri gereja ya. Kadang bisa terjadi perdebatan ya antara sifat dan ciri ya. Tapi oke lah kita bisa memahami itu semua. Apakah ada komentar atau tanggapan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, ini masih 36 ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak hadir. Oke. Ya, baik. Lalu tanggal 24 itu minggu depan itu Anda tidak libur ya? Belum libur ya? Tidak, Pak. Pak, OS saja belum, Pak. Kenapa? OS saja belum, Pak. Libur. Kayak OS Januari, Pak. OS-nya, Pak. Belum diumumin. Belum ada libur. Belum ada libur, Pak. Tidak libur ya? Tidak, Pak. 24 itu. Kayaknya nggak libur, Pak. Belum ada informasi, Pak. Liburnya hanya tanggal merah itu ya, 25-nya ya? Belum pasti sih, Pak. Suami tidak tentu. Oke, nanti saya infokan aja. Kemungkinan ya kita, karena kalau saya meliburkan kan tidak mungkin nanti presensi Anda karena tetap dihitung. Saya nggak bisa itu ya. Ya kita mungkin masuk hanya sebentar saja, lalu yang penting Anda presensi, yang penting Anda tidak dirugikan nanti. Ya. Tapi apakah kuliah, kalau kuliah penuh saya rasa tidak ya tanggal 24 itu karena kita pasti semua juga malamnya sudah merayakan Natal dengan kesibukan kita masing-masing itu. Tapi sekali lagi saya tidak bisa memastikan sekarang ya, nanti hari Jumat depan kita lihat lagi nanti. Kemungkinan hanya tugas atau presensi lalu selesai gitu. Oke, apakah ada komentar, tanggapan dari yang tadi saya sampaikan? Apakah cukup jelas? Halo. Jelas, Pak. Tidak ada. Jelas, Pak. Oke. Sudah presensi semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu kita akhiri. Kalau memang sudah cukup jelas, kita